Seperti parkirnya kita dulu ada yang 90 derajat, sekarang turun 60, turun 40, nah terus paralel. Nah itu kan karena itu menyesuaikan lalu lintas, kondisi lalu lintas. Nah makanya itu setiap pelaku usaha itu seharusnya atau wajib punya lahan parkir sendiri. Jadi ning jalan tak mahal kan, ben naik gitu loh. Bukan kita mahalkan untuk uang PAD, bukan. Masyarakat Indonesia ini kan untuk mendapatkan mobil itu kan gampang banget. Kita bawa KTP ke showroom aja pulang udah bawa mobil gitu kan. Jadi kan sebagian besar seperti itu. Banyak di jalan-jalan kampung itu punya mobil tapi tidak punya garasi. Seperti itu. Jalan lingkungan atau jalan kampung di Kota Solo sudah dimanfaatkan menjadi lahan parkir untuk mobil-mobil pribadi. Kendati demikian, tidak semua nyaman dengan kondisi itu. Tak sedikit pula yang kemudian mengadu ke Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Solo. Mereka tidak nyaman, jalan kampung menjadi makin sempit karenanya. Aduan itu kemudian coba direspon oleh Dishub Kota Solo melalui pembuatan peraturan daerah atau Perda. Ya, selamat sore Tribuners sekalian dan kembali lagi bersama saya di Surya Samudra dan kali ini kita ada di program Ngaso Ngobrol Sore. Dan pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu dari Dishub, yakni Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dishub Kota Solo, Bapak Haryono Nugroho. Selamat sore Pak Haryono. Ya, selamat sore Mas Adi. Apa kabar Pak ini Pak? Baik. Pak, mungkin kita hari ini akan mengobrolkan tentang kondisi perparkiran di Solo dan kemudian kan ada rencana Perda tentang garasi. Itu akan kita bahas di obrolan sore hari ini. Pak, untuk mengawali Pak ini Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi perparkiran di Kota Solo saat ini nih. Matur suwun Mas Adi. Dari diri perparkiran sendiri di Kota Surakarta ini kan sudah menjadi dari tahun ke tahun itu sudah menjadi percontohan nih dari dinas-dinas lain di seluruh kota di Indonesia, bahwa setiap tahun pasti ada dinas perhubungan dari kota lain itu belajar di Solo itu. Nah, karena gini, di Solo ini perparkiran dari petugas parkir sampai dengan pengelolaan parkir yang berada di Solo ini semuanya sudah tercatat semua di dinas. Dari kita untuk pengawasan ataupun penertiban di lapangan itu dilakukan lebih mudah karena ada data terkait pengelola parkir, data terkait pengelola jukir, dan kita juga ada aplikasi sistem informasi aduan petugas parkir Kota Surakarta. Mungkin nanti dari masyarakat juga bisa langsung mengadu untuk petugas parkir yang tidak tertib, itu sudah kita berikan layanan itu. Jangan di dasarnya di hukumnya sendiri itu semuanya di situ sudah ada kewajiban pengelola parkir seperti apa, kewajiban petugas parkir seperti apa, dan hak-hak yang didapat mereka juga ada semua. Dari pembagian hasil setoran retribusi sampai jaminan tenaga kerja itu semua diwadahi di Perda. Jadi semuanya sudah ada di situ untuk aturannya. Mengonten Mas Adi. Pak, itu kan tadi kan juga sudah ada data ya, database tentang pengelolaan parkir, pengelola parkir dan juru parkir gitu. Itu apakah juga salah satu untuk menekan adanya jukir liar itu Pak? Jukir liar. Jadi memang sebagian besar untuk kegiatan rutin ini Surakarta ini sudah terkontrol ya, karena ada pengelola parkir dan ada petugas parkirnya. Untuk yang perlu diperhatikan lebih lanjut itu ketika ada kegiatan-kegiatan insidental. Kegiatan insidental ini untuk di lapangannya diberlakukan berbeda, karena insidental ini kan hanya hari-hari tertentu itu aja, paling setahun hanya 2 kali, setahun hanya itu. Kita berikan lebih ke masyarakat sekitar, siapa yang mau menjadi petugas parkir itu kita perbolehkan. Nanti kita berikan etikat, bukan untuk KTA parkir, karena KTA parkir itu rutin, itu petugas parkir setiap hari, istilahnya pekerjaan mereka itu petugas parkir.
Tapi kalau ada kegiatan insidental, event atau konser atau apa, nah itu hanya sehari itu biasanya perizinan kita hanya kita data siapa yang akan menjadi petugas parkir, nanti kita berikan ID card dan untuk ketetapan retribusinya sesuai dengan nanti di lapangan seperti apa yang harus dibayarkan ke pemerintah kota. Nah itu sebagian besar sekarang itu yang masih penarikan tarif tidak seperti aturan, larinya ke itu insidental karena memang itu pantauannya agak sulit gitu. Karena seperti di Car Free Day itu titiknya banyak sing teko dari masyarakat nih kata, nah itu penataannya akhirnya ditarik dibanderol 3.000 5.000, nah itu yang perlu kita tertibkan lebih lanjut masalah kegiatan parkir di insidental. Dan bahkan terkait dengan harga parkir sendiri atau dari tarif parkir sendiri kan kemarin beberapa waktu lalu kan juga sempat menjadi sorotan juga ya. Naik mungkin 2-3 kali lipat khususnya di event-event insidental seperti CFD. Itu memang dari pihak Disub langsung datang ke lapangan langsung istilahnya menertibkan langsung atau seperti apa Pak? Hal-hal semacam itu. Kalau itu kita langsung memang datang ke lapangan. Jadi memang kondisi di 2022 itu kan istilahnya sebagian besar pekerjaan petugas parkir itu mulai giat lagi. 2019, 20, 21 itu sudah banyak yang tidak bekerja karena pandemi. Akhirnya di 2022 langsung dibuka Car Free Day sama Mas Wali Kota Jelak gitu. Nah, mereka langsung rumongso gitu loh Mas. Karena tidak pernah jaga atau tidak pernah bekerja, nariknya di lapangan ugal-ugalan. Akhirnya terus ada bahkan dari teman-teman pers juga kemarin ditarik tidak sesuai tarif seperti itu. Nah terus akhirnya kita lakukan ini penindakan langsung di lapangan. Setiap hari Minggu kita adakan operasi gabungan dengan jajaran vertikal ke lapangan. Kita ke sana langsung. Kita beri MMT juga di sana untuk pembayaran sepeda motor 2.000, mobil 3.000 itu berlaku progresif. Nah itu sudah kita tempel MMT semua. Akhirnya sekarang sudah menyesuaikan semua. Jangan karena ramai terus dimanfaatkan. Nah itu kita tidak pernah ini segan-segan untuk menegur lah istilahnya. Wis gue aturannya harus segitu ya segitu, jangan pas ramai itu tak undak gitu. Kita arahkan tidak seperti itu. Kita kan sekarang di KPD sudah alhamdulillah rata-rata semua sudah sesuai dengan tarif. Dan kemarin juga gini Mas, di tahun 2022 ini kan ada kegiatan BIMTEK Jukir. Nah kemarin ya alhamdulillah juga dihadiri sama Mas Wali Kota. Jadi unek-unek petugas parkir itu juga disampaikan ke Mas Wali Kota dan ada juga yang beberapa langsung ditanggapi dengan sendirinya oleh Mas Wali Kota. Nah, jadi mereka itu jangan aduan saja yang kembali ke petugas saya boleh mengadu enggak Pak, istilahnya seperti itu. Betul, boleh. Silakan, nanti sudah ada ini timbal balik antara Mas Wali sama petugas parkir waktu BIMTEK itu sudah ada. Akhirnya ada nanti aturan-aturan lebih lanjut langsung dinas disesuaikan di lapangan. Itu sekarang sudah tertib. Yang hanya belum ini yang insidental karena kita harus tetap terjun ke lapangan langsung. Gitu. Pak, kalau curhatan dari jukir sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Atau pernah dibentak-bentak mungkin yang memanfaatkan parkir atau seperti apa sih? Kalau jukir kemarin kan yang ditanyakan kan di Solo ini kan ada banyak pembangunan ke Mas Wali. Dimohonkan jukir itu pembangunan bagus untuk Kota Surakarta, tapi untuk pekerjaan petugas parkir jangan sampai hilang karena ada pembangunan. Akhirnya seperti Gatot Subroto di Ponegoro itu kemarin diperbolehkan sama Mas Wali. Itu masih boleh digunakan untuk parkir di badan jalannya. Nanti tetap ada aturan-aturan tersendiri. Maka langsung kita di Ponegoro kita beri marka Gatot Subroto, kita berikan
ada semurung sana semurung sini itu sudah dibangun pedestrian bagus tapi parkirnya nanti hilang. Nah itu ada yang seperti itu. Nah, makanya banyak unek-unek seperti itu, makanya ketika ada BIMTEK mereka langsung menyampaikan seperti itu. Terus ada juga petugas parkir misalnya di lapangan ketika itu sudah masuk di media juga waktu BIMTEK itu ada perbuatan yang kurang enak itu dari petugas istilahnya seperti itu. Nah, wong umum ditoto gampang Pak, tapi kalau ada petugas malah ditoto angel. Nah seperti itu disampaikan juga Mas Wali, sampaikan aja langsung kepada saya nanti itu petugasnya siapa, tetap kita tindak sama dengan yang lainnya. Unek-unek itu biasanya dia yo istilahnya Mary Mas. Kok aku terus kena aduan lah, aku pengen mengadu kepada siapa, nah itu Mary. Dan Mas Wali pun sudah mewadahi lah. Iya, mewadahi sudah bagus. Berarti untuk aturan yang mungkin di Gatsu ya Pak, koridor Gatsu itu intinya parkir kalau misalkan kendaraan itu nggak boleh naik di pedestrian. Itu kan sudah dibangun bagus kan sama Mas Wali dari Singosaren sampai dengan Mangkunegaran kan sudah dibangun bagus. Nah itu parkir tetap diperbolehkan tapi di badan jalan. Dan itu nanti dibagi antara mobil roda 2 di mana, roda 4 di mana, disesuaikan dengan kebutuhan yang di lapangan. Masih ada juga beberapa toko yang memiliki space sendiri di luar pedestrian, dan itu diperbolehkan, tidak masalah, yang tidak menginjak di pedestrian. Itu maksudnya zonasi ya Pak untuk yang Gatsu? Kalau Gatsu itu masuk di zonasi karena itu masuk di ruang atau ruas jalan yang CBD, Central Business District di Solo. Intinya kalau di Solo itu jalan itu semakin ramai, semakin banyak kegiatan, itu parkirnya lebih mahal karena buat mengurai kemacetan Mas. Maksudnya gini, parkir di jalan itu mahal untuk konsep dari parkir itu supaya parkir itu beralih ke gedung masuk, jadi tidak di jalan. Jadi bukan parkir saiki larang dinggo ngoyak PAD, bukan, karena ke jalan iki wis macet. Nek parkirnya tak murah ya tambah macet kan. Kalau di mahal, kalau itu dimahalkan kan dia bisa milih alternatif parkir di gedung, parkir di restonya seperti di Slamet Riyadi kita mahal supaya ben yo orang ke Grand Mall itu ya masuk di atas, di parkir Grand Mall ndak di jalan. Kalau dari pelaku usaha dengan yang di jalan parkir tarifnya sama, pasti milih yang di jalan. Lebih cepat istilahnya. Makanya itu bentuk-bentuk itu sebuah langkah ya mensinkronkan antara manajemen rekayasa lalu lintas. Semakin padat berarti semakin harus ditekan. Apalagi kan juga ada kan dari Job sendiri kan juga sudah melakukan riset juga ya Pak ya. Apalagi kan ada potensi kalau Solo itu mungkin di 2031 itu kan stagnan karena lalu lintasnya juga meningkat, dan salah satu manajemen lalu lintasnya mungkin dari parkir nih Pak. Jadi gini, kalau lalu lintas itu dari zamannya nenek kita sampai sekarang itu berubah terus. Dari kendaraan yang tidak bermotor jalan, muncul kendaraan tidak bermotor, beca, andong dan sebagainya. Terus muncul lagi kendaraan sepeda motor, nah mobil, dan mobil pun sekarang dimunculkan lagi airlove yang berapa ininya apa kapasitasnya lebih banyak, itu nanti tetap berkembang. Tapi jalan itu apakah dari nenek kita sampai sekarang juga berkembang besar? Enggak, boten. Jadi kan kapasitas jalan itu tetap. Tapi setiap tahun yang berada di jalan itu kan semakin banyak. Nanti kan harus ada penataan. Nah ini seperti parkirnya kita dulu ada yang 90 derajat, sekarang turun 60, turun 40, nah terus paralel. Nah itu kan karena itu menyesuaikan lalu lintas, kondisi lalu lintas. Jadi memang karena dari pusat itu tidak ada pembatasan tentang pemilikan kendaraan bermotor, ya akhirnya yang rekayasa lalu lintas sama parkir itu yang harus ditekan. Nah makanya itu setiap pelaku usaha itu seharusnya atau wajib punya lahan parkir sendiri. Jadi neng jalan tak mahal kan, ben naik gitu loh. Bukan kita mahalkan untuk uang PAD, bukan. Itu intinya itu. Jadi
antara MRL parkir dan MRL lalu lintas itu sama sejalan. Dan tadi untuk yang parkir di Solo itu rata-rata memang semuanya sudah paralel atau memang ada yang agak-agak nyerong gitu Pak? Gitu menyesuaikan lalu lintas. Seperti Samad Riyadi dulu miring. Iya, sekarang paralel. Sekarang paralel. Karena kenapa kok di paralel? Karena kan sekarang menjadi 2 arah kontraflow. Dulu hanya 1 arah, sekarang ada kontraflow memadai untuk PST. Kan otomatis kapasitas jalan berkurang. Kapasitas jalan berkurang itu berarti harus parkirnya juga harus ditekan. Jadi dimiringkan kan kapasitasnya agak bertambah. Terus jalan Honggo Wongso dari 2 arah menjadi 1 arah, berarti juga harus dibikin untuk masuk ke dalam parkir yang menjorok ke luar juga harus diparalelkan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kan ada semua tetap ketergantungan nanti larinya ke ruang di Rajima. Coyudan dulu juga miring, sekarang paralel. Nah, ini sesuai kebutuhannya kota. Karena kenapa? Karena pelaku usahanya banyak di situ, banyak usaha. Udah bangkitannya banyak tapi tidak ada ruang parkir sendiri. Misalkan itu ada ruang parkir sendiri, itu lebih lancar lagi sebenarnya. Tapi sudah sempat ngobrol mungkin sosialisasi dengan pelaku usaha gitu nggak sih Pak untuk dari Disub sendiri? Sebenarnya kan dalam setiap pembangunan itu ada hal-hal teknis yang harus diperhatikan. Untuk lingkungannya lari ke AMDAL atau ke LPL. Di teknis lalu lintasnya Andalalin atau ada kajian lalu lintas. Nah itu kan tahap-tahap itu seharusnya sudah gimana itu harus dipenuhi. Dipenuhi dari pelaku usaha sebelum dia mendapatkan IMB, izin bangunan baru. Nah itu semua kan harus dipenuhi. Untuk bangunan yang sekarang itu mayoritas sudah, hotel-hotel yang sekarang sudah. Tapi kan kita tidak bisa aturan itu dikembalikan ke bangunan-bangunan yang lama. Seperti Samad Riyadi dulu kan ada 2 sisi jalur lambat. Ketika yang satu sisi dibikin city walk, mati semua kan itu usaha yang di sebelah selatan. Itu kan banyak yang tutup. Karena dalam pembangunannya dulu dia tidak merencanakan bahwa aku sesuk butuh ruang parkir apa enggak. Ketika jalur lambat itu diganti city walk, nah itu kan otomatis tutup semua karena dulu parkirnya di city walk. Gitu. Parkir yang di sebelah utara itu masih tetap bertahan karena masih bisa digunakan parkir. Kan malah sekarang lebih, apalagi sekarang itu lebih banyak hotel yang itu Mas? Pok itu. Yang si punya box bentuknya. Nah, pocket itu ada tempat parkir itu hotel itu kan. Nah, mungkin itu kan hotelnya sempit, banyak box-boxnya. Nah, parkirnya tetap di jalan. Nah, itu kan yang menjadi kendala sekarang. Seharusnya kan pembangunan hotel seperti itu kan juga harus ada istilah inilah. Dia tidak menyediakan ruang parkir itu tidak apa-apa istilahnya. Tapi dalam manajemennya itu beda. Untuk pelayanannya hanya dilaksanakan secara online atau pengambilan istilahnya. Kalau dulu hotel-hotel di Bali itu ada. Jadi kita hanya memfasilitasi pelanggan yang kita jemput di bandara. Jadi dia jemput, masuk, nanti pulang dia antar. Jadi tidak ada yang berkendara pribadi. Nah, itu bisa sebenarnya diterapkan untuk menekan misalkan bangunannya cuman kecil, apabila itu dibangun parkir kan bangunannya menjadi habis. Nah, itu sistem-sistem manajemen itu seharusnya bisa dilaksanakan. Tapi kalau di Solo ini kan kota yang di luarnya itu banyak yang tertarik ke Solo seperti Sukowono itu kan induknya di Solo. Wong Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri kan dolan pasti di Solo. Nah itu enggak mungkin dia jalan kaki atau pasti kan bawa mobil, bawa armada. Nah itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Pak, ini kan kita tadi kan
membahas tentang jalan kota nih. Nggih. Kalau di kampung sendiri itu sebenarnya di Sub sudah ada upaya untuk mungkin penataan atau semacam itu aja Pak? Nggih. Kalau dari Disub itu memang ranah dari Disub itu kan larinya ke jalan kota, karena jalan kota juga di bawah DPU PR. Ya. Dan untuk jalan lingkungan itu ranahnya wilayah dan masuk ke dalam pembangunannya ke dalam perkim, perumahan dan pemukiman. Nah, di semenjak ada aduan masyarakat yang dibuka lebar oleh Mas Wali, segala apapun itu bentuk unek-unek bisa disampaikan itu, sekarang ada aduan terkait di jalan lingkungan. Tapi penyelesaian selama ini di jalan lingkungan kita selalu melibatkan pemangku wilayah, entah itu RT, RW atau lurah. Setiap ada aduan kita datangi, kita laksanakan sosialisasi, edukasi. Oh, gelem ya sudah. Kalau tidak mau ada surat pernyataan, harus bikin surat pernyataan, ada kesanggupan, itu akhirnya bisa teratasi. Tapi kalau untuk penindakan sendiri itu bukan di ranahnya Disub, karena itu masih di jalan lingkungan dan perda kita masih mengampu di jalan kota. Tuh. Nah, kita tetap setiap ada aduan yang terkait tentang parkir, tentang lalu lintas itu maupun di jalan lingkungan, di jalan kota, jalan provinsi, jalan nasional, tetap kita datangi. Tapi untuk pemberlakuannya tetap sesuai aturan. Jadi di jalan lingkungan aturannya kita harus berkoordinasi dengan wilayah, ya kita laksanakan koordinasi dengan wilayah. Kita di situ ambil posisinya seperti apa. Nah itu, si A, si B, si C sudah setuju ya sudah. Jadi tidak langsung kita tindak. Tapi kalau melihat ruang kampung di mungkin jalan kampung di Solo itu memang sebenarnya memang harus ada penataan ya Pak ya. Yeah. Apalagi kan mobil-mobil mungkin sekarang udah agak bodinya mungkin besar-besar juga. Yeah. Karena gini, untuk masyarakat Indonesia ini kan untuk mendapatkan mobil itu kan gampang banget. Kita bawa KTP ke showroom aja, pulang udah bawa mobil gitu kan. Jadi kan sebagian besar seperti itu. Banyak di jalan-jalan kampung itu punya mobil tapi tidak punya garasi. Seperti itu. Dia ngekos tapi punya mobil. Itu. Daripada dia beli rumah itu lebih baik beli mobil, karena memang gini, kesehariannya dia itu mungkin ya lebih banyak dilakukan di aktivitas di luar rumah. Jadi tidak memikirkan kegiatan nanti yang berada di kegiatan rutin di dalam atau di lingkungan. Nah, di 2023 kita kemarin sudah ada penggodokan terkait tentang perda yang terkait di jalan lingkungan. Kita sudah masukkan bagi badan hukum, badan wajib memiliki garasi. Tapi bagi perorangan itu harus menguasai garasi dan tidak mengganggu fasilitas jalan umum. Jadi perlakuannya berbeda. Kalau badan, contohnya kita ada kantor pemasaran perumahan, misalnya, itu berada di jalan lingkungan. Otomatis tamu-tamu kan banyak banget. Kantor pemasaran itu kan hanya dia ngambil satu rumah, kasih pelanggan kantor pemasaran. Nah itu yang nanti kita istilahnya kita berikan di situ edukasi bahwa nek pengen bikin kantor pemasaran ya harus ada tempat parkirnya seperti itu. Dan untuk yang warga atau perorangan itu tadi harus menguasai itu berarti dia tidak berhak memilih tidak wajib memiliki garasi, tapi dia punya lokasi di mana dia harus parkir atau menyimpan istilahnya. Kalau parkir sendiri itu sampai sekarang tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah itu kan yang mengendap atau menginap. Nah itu nanti berkoordinasi dengan wilayah ada lahan kosong atau pripun, nah itu bisa digunakan untuk bersama dengan warga. Nah itu menguasainya ke situ. Jadi kalau itu jalannya memang
besar 8 atau 10 meter dari wilayah tidak masalah, ya kita tidak masalah, penyelesaian tidak masalah. Dan untuk saat ini memang belum di Perda kita juga belum munculkan sanksi yang harus ditindak ke pengguna atau pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 atau mobil yang diparkirkan di jalan itu belum ada sanksinya, baru ke tahap edukasi dulu. Yeah. Pak, tapi kenapa Perda tentang garasi ini baru muncul sekarang Pak ini Pak? Kenapa kok tidak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu Pak? Ini karena memang dari itu kan semuanya perkembangan zaman nih Mas. Kalau kita munculkan di tahun sebelumnya itu memang belum ada orang banyak memiliki mobil. Dia lebih mengutamakan untuk beli rumah dulu. Konsep orang itu kan tetap dari tahun ke tahun itu memang berbeda. Dan ketika itu sudah ada lahan sedikit dibeli dibangun lahannya sedikit, biasanya buat parkir, beli rumah sebelahnya ada lahan sedikit buat parkir, karena kebutuhan mungkin dia jual, jadi hilang terus parkirnya aku tak ning dalan aja, yang penting lemahnya jual tanahnya kejualan. Memang kan kondisi ini kan baru kita hadapi di sebelum COVID itu kemarin kan banyak kegiatan yang berada di rumah, gitu. Nah itu dilihat dari itu tidak ada kegiatan yang keluar itu lebih sedikit. Banyak kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan atau hanya diam di rumah. Nah itu baru kelihatan tuh mobil-mobil motor-motor banyak yang berjajar di jalan. Nah, mungkin setelah itu kan di 2022 sudah aktif lagi. Nah, banyak komplain akses ini. Nah ini tetap sesuai dengan kebutuhan kalau itu. Kalau dulu di tahun-tahun dulu itu sudah di jalan lingkungan sudah dipergunakan untuk itu, mungkin kita sudah dapat aduan. Nah sebelum Mas Wali memimpin itu pun ada juga aduan warga di zaman eranya Pak Efek Rudi. Itu juga sudah ada warga komplain, itu juga sudah ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Pak, dalam menyusun Perda ini sendiri ya Pak, itu sempat studi nggak Pak? Mungkin studi ke daerah lain, apalagi kan mungkin untuk mencari data atau mungkin melihat kondisi, ini yang mungkin poin-poin yang mungkin bisa diterapkan di Solo gitu. Yeah. Kalau dari Perda ini kan semuanya Perda dari lalu lintas masuk, dari angkutan masuk, dari parkir masuk, dari transportasi masuk, dan kita juga kemarin sudah studi banding di Jogja, terus ke Jakarta. Nah ini kan memang setiap daerah itu perlakuannya berbeda-beda. Seperti di Jakarta itu jalan lingkungan itu tidak boleh parkir di jalan, langsung diderek oleh petugas. Tapi dia perlakuannya berbeda ketika itu masuk di jalan perumahan. Karena kan kalau jalan perumahan itu hak atau statusnya kan masuk di perumahan itu sendiri. Kan jalannya bukan dibangunkan pemerintah. Itu jalan dari pengusaha beli rumah di situ, kanan kiri digunakan untuk perumahan, tengah untuk jalan. Nah itu perlakuannya berbeda. Terus jalan untuk akses menuju ke pabrik seperti di Tangerang dan sebagainya itu juga berbeda. Yang diperlakukan kalau di Jakarta kita kemarin sempat calling ya, karena kita banyak teman juga di Kementerian Perhubungan maupun di Dinas DKI Jakarta terkait perubahan, ya itu kita terapkan ke jalan yang memang sempit. Kalau di sana kan ada 2 jalan dan gang, gitu. Kalau di Solo ini ya wis jalan kampung, nggak ada gang. Di Jakarta ini nyebutnya jalan sama gang. Gang itu motor aja gitu. Motor aja. Di Jakarta jalan kan sempit-sempit. Nah kita dilakukan di situ kata dari dinas. Ketika itu bisa digunakan untuk akses 2 mobil berpapasan itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika jalan itu wis sempit, ada parkir mobil dan itu tidak bisa lewat, tidak ada space lah, bisa setengah meter atau 1 meter,
itu kita berlakukan. Itu membahayakan karena seperti itu. Itu ada aturannya sendiri, tidak langsung dipukul rata semua jalan kampung. Semua jalan kampung harus clear dari parkir kendaraan pribadi, itu enggak. Tetap ada zona zoningnya. Berarti perda yang di Solo sendiri pun juga ada zoningnya juga Pak? Kalau perda di Solo ini kita berlakukan ke semua dulu. Karena ini baru kita tahap edukasi. Jadi semua jalan lingkungan itu perorangan harus menguasai garasi. Jadi harus menguasai itu, dia harus mencari alternatif. Nek aku duwe garasi, mobilku tak tokok ning ndi sing ndak mengganggu jalan. Itu kita berlakukan ke seluruh jalan lingkungan. Nah itu kita berlakukan semua. Karena kita baru tahap diedukasi sama sosialisasi, kita berlakukan semua. Nah ketika nanti masih ada kejadian seperti itu dan dari aspirasi masyarakat, Pak Eko ditindaknya seperti itu, nah kita tetap nanti ke legislatif untuk membahas tersebut. Pak, itu kan misalkan nih Pak ya, misalkan kasusnya adalah orang itu kan punya rumah di salah satu kampung nih Pak ya, kan di situ tidak boleh parkir di jalan. Kemudian kan jalan gang rumah itu dekat jalan raya, kemudian mobil diparkirkan di jalan raya itu. Itu memang gimana Pak? Apa boleh atau memang seperti apa? Kalau di jalan raya itu bukan untuk penitipan ya. Jadi kita juga pernah mengalami itu parkir memang setiap harinya di situ. Tapi kalau dia bekerja pulang terus diparkir di situ, pagi pergi lagi terus tidak banyak, paling hanya 1-2. Yang banyak itu malah itu mobil ditaruh di situ seterusnya, itu malah ada. Jadi di badan jalan itu. Dia memiliki 2 domisili. Ke Solo ya cuman buat nitip tok barang, tapi dia bekerjanya di luar. Nanti seminggu lagi Pak, nanti dia pulang saya beritahu. Itu ada malah itu dulu banyak kita lakukan tindakan seperti itu. Tapi kalau enggak punya garasi diparkir di badan jalan atau di jalan raya itu sedikit. Bagian besar di samping yang berpapasan langsung, berseberangan langsung dengan jalan raya itu sebagian besar sudah punya garasi sendiri. Yang misalkan yang ditinggal sampai 7 hari itu gimana Pak itu? Apa memang karena itu kita dapat juga dari warga. Dari warga. Karena mobilnya di situ terus menerus, dia kan juga takut Mas, itu mungkin barang curian atau itu mobilnya mogok atau sebagainya. Tapi ada malah yang tahu itu dari petugas parkirnya sendiri, itu nanti Senin pasti datang Pak, datang yang pemiliknya, memang itu ditaruh di situ. Dan itu ternyata mobilnya 2, yang satu taruh sini, yang ini buat operasi gitu. Luar kota nih. Enggak, luar kota. Itu seminggu tuh ya tarifnya juga 3.000. Nah biasanya kalau itu di lokasi-lokasi yang tidak padat parkir. Kalau padat parkir tidak ada. Tapi yang lokasi-lokasi yang di situ tidak banyak bangkitannya biasanya ada. Dan petugas parkirnya kadang kok enggak mbok bilangin Pak, ya saya juga kalau pulang dibawakan oleh-oleh, dibawakan udah. Karena memang itu tidak mengganggu lalu lintas dan itu tidak banyak yang parkir. Itu kita memang wis lah enggak masalah seperti itu. Tapi tetap karena ketakutan warga itu nek dikira mobil curian atau apa dan sebagainya, tetap kita lakukan penindakan. Kalau yang kembali lagi ke yang perda garasi ini Pak, itu tadi kan juga bilang tidak ada sanksi untuk sementara ini. Sementara kan beberapa daerah mungkin kan ada sanksi, mungkin 2 juta dan sebagainya. Ini memang ada alasan khusus atau mungkin juga sebagai salah satu langkah di Subkota Solo untuk mengambil data dulu, ini akan seperti apa untuk efek-efeknya ini? Jadi memang kalau dari kita sendiri menekankan itu lebih banyak ke pelayanan dulu. Ke pelayanan dulu. Jadi kita memang sudah agak meninggalkan nanti pemberian sanksi. Yang kita tingkatkan itu kita edukasi pelayanan kepada masyarakat. Parkir sing bener seperti ini. Terus larangan-larangan parkir ini itu harus
misalkan ada daerah larangan parkir, ya itu tidak boleh untuk parkir, kita berikan edukasi seperti itu. Nah ini yang tren ini kan baru garasi, ya kita beri edukasi dulu. Seperti kita pertama kali mau melaksanakan penggembokan penderekan itu kan kita edukasi larangan parkir, kita beri rambu, kita sosialisasi dan sebagainya. Dia nekat itu baru kita tindakan. Nah ini kita berlakukan sama. Perda sekarang itu kita berlakukan untuk edukasi dulu. Apakah nanti di edukasi diberikan efek jera, misalnya wah aku parkir mobil dan dino diceluki disub, diceluki Pak Lurah izin. Nah, itu izin apa ora gitu loh Mas maksudnya. Jadi dari psikologinya kita ambil kan. Memang kalau wonge dendeng ngeyel seperti itu dari masyarakat bahwa itu diberikan sanksi. Nah, nanti kita untuk ada perubahan untuk perda untuk terkait dengan sanksi itu sendiri tadi. Oke, tapi itu juga salah satu mungkin apakah itu juga salah satu cara mungkin untuk pemilik mobil ini punya space waktu untuk menyiapkan garasi itu sendiri, Pak? Iya, karena kan keluar aturan tapi dia tidak siap. Makanya dari kemarin kita ajukan dan juga dari hasil rapat itu ini hal baru. Hal baru itu jangan langsung diterapkan, nanti tidak kaget masyarakat Solo itu kaget. Jadi memang kita edukasi di sisi lain dari pemilik usaha atau pemilik kendaraan bermotor atau perorangan itu juga bisa mikir, iki kok besok tak taruh di mana atau apa aku menyiapkan sendiri. Nah itu ada space untuk mengarah ke situ. Jadi tidak langsung keluar jelak yang punya mobil harus pemilik garasi, nanti kaget seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ada edukasi dulu, nah itu nanti sudah tertata, sudah baik, ya sudah. Tapi kalau masih ada yang nekat, ya kita bisa merubah untuk perdanya. Tapi sejauh ini aduannya seperti apa, Pak? Apakah memang banyak banget tentang itu atau gimana, Pak? Kalau sampai sekarang itu memang aduan parkir di Disub itu nomor 1. Ulas itu paling banyak parkir. Tapi yang untuk mengarah ke jalan lingkungan itu paling hanya berapa persen, 3% paling. Dari aduan kita tentang perparkiran 3% sampai 5%. Dan hal utama itu yang di jalan lingkungan itu tidak semata-mata menutup akses jalan, mengganggu lingkungan, tapi iri kepemilikan itu bisa. Nah, tapi tetap kita sebagai petugas ya tetap harus menyelesaikan di lapangan apapun bentuknya itu tetap kita datangi. Itu memang paling 5% lah Mas dari aduan kita, daripada yang di penarikan tidak sesuai tarif. Terus ada parkir gerobol, parkir tidak berseragam, itu paling yang di jalan lingkungan hanya 5%. Hanya kecil lah. Kecil itu ya Pak. Dan bahkan mungkin masyarakat itu kan juga sangat merespon positif juga ya Pak dengan adanya perda garasi ini sendiri kan. Mungkin beberapa di medsos pun juga memberikan tanggapan positif. Karena kan gini Mas, masyarakat itu kan juga ada hak dan kewajiban. Aku membayar, istilahnya gini, hak saya, kewajiban saya itu membayar pajak jalan. Jalan itu kan penggunaan itu kan kita kena pajak mobil. Tapi saya bisa tidak memarkirkan di situ. Tapi kok kenapa yang lain itu malah parkir di situ? Hak dan kewajiban ini kan yang seharusnya rata. Rata maksudnya masyarakat itu mendapatkan rata. Jadi memang istilahnya iren di lapangan tuh iren, karena memang kewajiban saya itu membayar hak saya itu membayar pajak. Tapi kewajibanku itu jalan sing halus jalan yang lancar itu kok enggak ada sebetulnya. Seperti yang di kota juga gitu. Pak, saya setiap tahun bayar pajak gini. Macet wae jalane. Nah, seperti itu. Karena sebetulnya perlakuannya sama lah dengan jalan kota. Cuman kalau jalan lingkungan itu kan lebih kepada sosialita sosialnya sama warga-warganya itu kan harus pembentukannya beda dengan kota. Kalau di kota itu kan kadang bukan warga Solo gitu loh.
Tapi kalau di lingkungan itu warga situ, makanya kan pembentukannya harus beda. Pak, tapi ada spare waktu yang disiapkan nggak? Mungkin berapa tahun harus punya garasi itu nggak? Ya kalau gini, kalau aturan secara yang sudah kita kemarin diraperdakan itu, ketika itu nanti dengan sistem edukasi atau dengan sosialisasi sudah berhasil, ya kita tidak akan perubahan. Tapi kalau ketika perda ini sudah ditetapkan, masih ada ulas dan sebagainya, kita tindak lanjuti, masih ada lagi, kita tidak ada lagi, nah itu baru kita bisa melakukan perubahan. Tapi kalau ada aduan langsung kita tindak lanjuti, aduan itu kan tetap persentasenya bisa berkurang atau menambah, teman. Ketika kita terapkan, pasti nanti pertama langsung jul, ya warga iki. Nah kan kita langsung datang. Itu nanti masih ada lagi ndak itu kan kita lihat dari aduan-aduan masyarakat itu. Tapi sekarang sudah berkurang Pak, sudah bagus ya. Kita kan ndak perlu lagi ada perubahan harus melakukan sanksi ataupun karena itu kan memang warga kota Surakarta istilahnya dididik secara halus iso kenapa kondat harus digembok di derek. Tapi kalau itu sudah memang sudah karakternya seperti itu nekat gini ya itu harus kita lakukan perubahan. Kalau saat ini ya Pak, itu yang perda garasi itu sendiri tahapannya sudah sampai mana nih Pak ini? Ini sudah pengajuan ke Asman, Mas Wali Kota, dan untuk pengajuan ke nomor paling sebentar lagi itu sudah keluar. Berapa bulan atau mungkin berapa? Nah, kalau itu kita masih nunggu. Kurang menunggu. Ini sudah masuk ke dalam pengajuan Asman, tanda tanganan. Dan itu bukan garasi aja, seluruh disub. Jadi perdanya disub itu menjadi satu. Di situ ada lalu lintas, ada parkir, ada angkutan, ada transportasi, dan ada pengujian, itu menjadi satu di situ perda disub. Jadi tidak keluar lagi untuk perda parkir sendiri, tidak jadi satu. Jadi satu tuh ya Pak. Dan itu keluar langsung sosialisasi gitu. Iya, langsung kita sosialisasikan perubahan perda terbaru ini apa. Ini sosialisasi yang tadi salah satu apakah mungkin ya Pak untuk yang parkir sendiri contohnya itu apakah mungkin yang padat penduduk atau seperti apa? Kalau kita kan gini nanti di setiap dinas itu ada kegiatan tahunan diskusi kelompok terbatas atau DKT gitu. Kita ada aturan perda baru ini kita sampaikan nanti di situ karena kan peserta itu juga dari wilayah ada dari Indonesia. Nah perkembangan yang dilaksanakan oleh dinas dan dari evaluasi dari tahun kemarin itu kita sampaikan. Nanti ada perubahan seperti ini. Nah, nanti yang diundang itu kan ada dari camat dan sebagainya itu bisa lakukan sosialisasi juga. Tetap tahapan-tahapan itu ada. Tidak kita datangi ke lurahan ini kita berikan sosialisasi, enggak. Sekarang sosialisasi udah ya, nanti tinggal ngobel Mas Adi, Mas tolong itu dimediakan sudah sosialisasi terus untuk sosialisasi. Nanti kalau dari wilayah undang disub minta diberikan sosialisasi di pendoponya terkait ini ya kita berangkat kita berikan sosialisasi. Oke Pak, untuk sementara itu dulu kita bicara tentang kondisi parkir dan perda garasi. Mungkin disub dalam khususnya garasi ini sendiri apa ya? Siap. Terima kasih untuk sudah hadir di acara Ngasuh Ngobrol Sore kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak.